Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga lewat bacaan dan renungan yang hari ini akan kami dengarkan mendorong kami untuk selalu siap siaga dan membuat kami tidak ragu untuk membangun keyakinan bahwa kami layak mewarisi kerajaan surga. Bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus mengajukan lamaran untuk bekerja pada suatu perusahaan. Setelah dia diwawancarai, dia diberi waktu untuk menunggu hasil dari wawancara tersebut. Ia terus menunggu dengan tidak ada kepastian. Tetapi ia harus tetap setia kalau ingin mendapatkan pekerjaan itu, sehingga ia tidak bisa pergi kemana-mana. Akan tetapi, karena ia merasa bosan dan jenuh, lalu ia pergi berjalan-jalan ke tempat lain, persis di mana ada pengumuman tentang lamarannya. Ia tidak berada di tempatnya. Ia kehilangan pekerjaan karena tidak mau setia dalam menunggu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu pertama masa Advent. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Siapa yang akan datang? Yaitu Yesus Sang Raja Damai, Juru Selamat kita, Sang Mesias. Ia telah datang 2000 tahun yang lalu dan akan kita kenangkan kembali kedatangannya pada hari Natal ini. Dia juga datang dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam sakramen yang kita rayakan. Dan dia akan datang lagi nanti pada akhir zaman. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk menunggu kedatangannya yang kedua, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Seperti dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Oleh karena itu,
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua, kita didorong untuk menantinya dengan penuh kewaspadaan, siap sedia, tekun dan setia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 arti kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu yang kita peringati lagi pada hari Natal ini. Ini arti yang pertama. Yang kedua, kedatangan Yesus dalam hidup kita sehari-hari teristimewa dalam sabda dan ekaristi yang kita rayakan. Dan ketiga, kedatangan Yesus pada akhir zaman, pada hari kiamat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, fokus masa Advent tidak hanya pada kedatangan yang pertama yang kita rayakan pada pesta Natal nanti, tetapi juga pada kedatangannya yang kedua, waktu dia datang kembali sebagai hakim untuk menyatukan seluruh dunia. Maka masa Advent bukan hanya terbatas pada 4 minggu menjelang hari Natal, tetapi seumur hidup kita adalah masa Advent. Kita harus selalu dalam situasi Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian dan peristiwa hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diminta untuk menunggu kedatangan Tuhan itu dengan selalu berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Pertama, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengajak umatnya untuk naik ke gunung Tuhan, untuk belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Semoga kita belajar dari apa yang diajak oleh Yesaya, agar kita semakin intim dengan Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan, kita menjaga relasi dengan Tuhan. Untuk itu kita harus selalu memberi hati, waktu untuk Tuhan dalam hidup doa kita, meditasi, dan renungan setiap hari. Kedua, mari kita jaga hati kita. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, mari kita jaga hati kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Teruslah berbagi dengan sesama. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Jaga hati dan emosi supaya tidak gampang marah. Jaga hati dari rasa iri dan dengki. Berjuanglah untuk selalu memaafkan dan hidup dengan sabar. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent adalah masa untuk mempersiapkan hidup kita dalam iman untuk sepanjang tahun yang akan datang. Kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, tekun, setia dalam beriman, dan tetap semangat dalam menghadapi banyak tantangan serta perjuangan. Dan selalu kita harus berjuang untuk bertobat, menyadari kedosaan kita, dan memohon pengampunan dan bimbingannya, sehingga kita layak menyambut kedatangannya dalam hidup kita, baik sekarang maupun di kemudian hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mempersiapkan diri selama masa Advent ini. Semoga kami mampu mempersiapkan diri kami sebaik mungkin dengan menjaga relasi kami dengan Dikau, ya Bapa, dan sesama kami. Semoga penantian kami tidak sia-sia, karena kami selalu siap sedia, berjaga-jaga, dan setia kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Sang Mesias dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu,
ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.